Saudara, saat ini saya sedang berada di ruang Kapolres Lumajang, Bapak Dr. Muhammad Arsal Sahban, SH, SIK, MMH, untuk berbincang tentang pencurian sapi yang sekarang sedang marak. Ada banyak usaha yang sedang dilakukan oleh Polres Lumajang dan selengkapnya akan kita perbincangkan dengan beliau sebentar lagi. Baik, saudara, kali ini kita akan berbincang tentang maraknya pencurian sapi. Pak, ini bukan masalah baru sebetulnya, masalah pencurian sapi di Lumajang sudah merupakan persoalan lama, tapi masih saja sering terjadi. Apa yang bisa dijelaskan oleh Pak Kapolres terkait masih maraknya pencurian sapi? Ingin memahami solusi yang kami lakukan. Jadi pada saat saya pertama masuk di sini, kurang lebih 1 minggu awal itu saya memetakan masalah persoalan apa sih sebenarnya yang ada di Lumajang ini, untuk langkah-langkah selanjutnya apa untuk menyelesaikannya. Ada 3 hal saat itu yang saya coba analisa dari hasil proses pemetaan itu. Pertama, masalah begal, kemudian kedua, masalah pencurian sapi, dan ketiga, masalah konflik sosial, masalah tambang. Ini 3 hal yang saya kira saya harus konsen menyelesaikan masalah ini. Nah, tadi ditanyakan terkait masalah maraknya pencurian sapi, solusinya apa. Dalam 1-2 bulan kepemimpinan saya saat itu, 2 bulan ya, 1,5 bulan ya, antara kalau nggak salah 2 bulan lah, itu saya coba petakan dari Oktober sampai pertengahan Desember, itu ada total 36 pencurian sapi, dan sebagian besar memang tidak dilaporkan. Saya memerintahkan ke Kapolsek saya supaya mendatakan baik dilaporkan maupun tidak dilaporkan, karena ini harus kita cari solusinya. Caranya untuk mencari yang tidak dilaporkan, tanya saja kepala dusunnya, berapa sih pencurian sapi dari mulai Oktober, kan kayak gitu. Iya. Hitung, sehingga terdata, terhitunglah total itu ada 36. Kan itu untuk melihat bahwa bicara by data ini menjadi satu persoalan serius. Kenapa kira-kira masyarakat tidak mau lapor? Nah, ini kita bicara dulu bahwa ini menjadi satu persoalan serius. Nah, kenapa masyarakat tidak mau lapor? Saya petakan lagi, kan gitu. Saya coba petakan lagi. Ada 3 faktor sehingga masyarakat tidak melaporkan. Yang pertama, mereka takut akan intimidasi dari pelaku pencurian sapi itu sendiri, karena pelaku pencuri sapi sindikat. Mereka bergerak antara 5 sampai 10 orang. Belum mungkin sindikat-sindikat yang lainnya yang tergabung dalam kelompoknya mereka. Ya, mereka melakukan 5 sampai 10 orang. Sehingga mereka takut akan intimidasi itu. Kemudian yang kedua, di sini ada mekanisme tebusan. Kan gitu, tebusan. Jadi pada saat ada pencurian sapi, ternyata ada nanti yang datang untuk udah dibayarnya 2 juta atau 3 juta, kan seperti itu. Nah, itu yang mereka tunggu. Itu yang mereka tunggu, sehingga kalau lapor polisi pasti tidak akan ada datang tebusan, nanti sapi mereka hilang. Nah, mereka membandingkan harga sapi 20 juta tebus 2 sampai 5 juta, ya mendingan tebus lah. Kan kayak gitu. Kemudian yang ketiga, faktor ketiga, persepsinya bahwa tidak ada gunanya lapor polisi. Nggak ada juga tindakan dan juga tidak akan ditemukan. Nah, 3 faktor ini yang kita coba selesaikan juga. Nah, terutama faktor kepada nggak ada gunanya lapor polisi. Nah, ini faktor ini yang paling pertama saya lakukan revolusi mental terhadap anggota saya. Jadi setiap ada pencurian sapi, saya perintahkan wajib Kapolsek ke TKP, tidak boleh diwakili. Lakukan analisa kenapa terjadi pencurian sapi. Lakukan pencarian yang maksimal. Organisir warga yang ada di sekitar sana. Nah, kenapa dia bisa hilang? Apa penyebab utamanya? Apa kelemahan dari sisi pengamanannya, kandangnya, dan segala macam. Ya, seperti kalau bicara pencurian sapi, biasanya kan ada keterlibatan penadah. Sudah dapat informasi kira-kira di Lumajangnya ada berapa? Nah, kembali ke permasalahan ini, saya harus terangkan dulu konsep kami, kan seperti itu. Nah, kemudian setelah kita menganalisa persoalan-persoalan itu, kita bangun konsep dong. Ini kita harus menyelesaikan secara komprehensif, bukan menyelesaikan semua satu persatu. Datang seperti pemadam kebakaran, kan kayak gitu. Ada kejadian datang, ada kejadian datang. Itu adalah solusi awal yang saya bilang tadi, seluruh Kapolsek ada pencurian sapi wajib terjun. Apalagi saya sudah langsung bergaul dengan masyarakat, jadi pencurian sapi sebelum dilaporkan Polsek kadang sudah saya duluan tahu. Saya perintah Kapolsek wajib ke TKP, laporkan kenapa masalahnya, kan seperti itu. Nah, kemudian saya membuat konsep 3 lapis keamanan untuk menyelesaikan pencurian sapi ini. Nah, ini konsep ini yang saya sosialisasikan lagi, baik kepada Kapolsek saya maupun juga kepada masyarakat, supaya 3 lapis keamanan ini segera dimaksimalkan. Lapis pertama itu dengan rantai sapi.
yang kita buat nanti ada namanya komunitas rantai sapi. Rantai sapi ini hasil karya kami sendiri ini dari Polres, mendesain rantainya sedemikian rupa yang kuat dan fleksibel ya, dengan panjang 90 cm, kemudian ketebalan sekitar 10 mili untuk dipasangkan di kepala, dan dia sifatnya lentur kan gitu, sehingga mudah untuk ditaruh di kepala. Dan ini ada tanggung jawab perorangan kepada pemilik sapi. Jadi masing-masing pemilik sapi harus punya tanggung jawab perorangan memiliki rantai sapi. Rantai sapi ini murah, hanya 100.000. Kalau ditambah dengan gemuknya 25.000, 50.000 ya 150.000 totalnya, daripada kehilangan. Tapi para kapolsek saya bekali, wajib punya rantai semua. Sudah apelkan rantai sapi seluruh anggota ini, kan gitu. Mereka para kapolsek bawa rantainya semua satu kapolsek satu rantai. Kenapa? Mensosialisasikan tanpa memperlihatkan percuma, Pak, kepada warga. Menceritakan bla bla bla, kita aja bingung diceritain. Nah, dengan kita lihat langsung seperti apa, itu akan lebih mudah. Dan akan kita buat komunitasnya, komunitas rantai sapi. Fungsinya komunitas ini untuk apa? Untuk berbagi tips kepada nanti ada pemilik sapi baru. Oh, rantai sapi itu belinya di sini, atau kalau mau buat cara buatnya seperti ini, mau beli jadi ada pandai besi yang bisa buat seperti ini, yang pasti aman. Mereka akan saling berbagi, dan mungkin mau modifikasi silakan, kan gitu. Kita hak cipta kita berikanlah kepada warga, kan ya gitu. Silakan dirubah-rubah, karena tujuan kami adalah bagaimana mencari solusi untuk mengamankan sapi-sapi mereka. Ini tanggung jawab secara perorangan yang saya katakan tadi, lapis pertama. Kemudian lapis kedua, untuk lapis kedua pengamanan ini dengan membuat gangster atau garasi ternak, atau kita bilang kandang kumpul. Ini ada beberapa wilayah dengan nama yang berbeda-beda. Persoalannya di pengadaan tanah rupanya terkait kandang kumpul. Jangan lihat seperti itu. Persoalannya kita melihatnya begini, bahwa ini adalah lapis kedua. Ada wilayah yang bisa, ada wilayah yang tidak bisa dengan persoalan yang tadi disampaikan. Tapi bukan berarti meniadakan yang bisa. Nah, ini jadi persoalan nanti. Nah, di beberapa tempat, contoh kemarin di Dusun Karanganyar, di Sumber Suko, kepala RT merelakan, menghibahkanlah tanahnya untuk dibuat kandang sapi, kan seperti itu. Selama tidak dijual nggak apa-apa, pas samping di rumahnya dia. Daya tampungnya 30 sapi, kan seperti itu. Artinya tidak semua sapi yang ada di RT itu yang bisa masuk ke kandang. Hanya sekitar 30, berarti ada sisanya sekitar 22 yang tidak bisa masuk ke kandang. Tapi setidaknya ini kan sudah mengamankan yang 30 sapi ini, kan seperti itu. Karena terkait masalah lahan. Lahan, adakah warga yang merelakan, atau adakah tanah desa yang bisa dipakai, atau adakah perusahaan-perusahaan sekitar yang oke memberikan ruang tempatnya, seperti PTPN, PAMA segala macam, kan seperti itu. Nah, ini kita kembalikan ke warga, tapi harus kita kasih tahu bahwa ada contoh-contoh lain. Nah, dengan adanya contoh yang lain, akhirnya kita sampaikan Sumber Suko, ini mereka buat, kan gitu. Nah, kalau kita nggak kasih tahu kan tidak ada yang membuat. Nah, itu. Dan mereka kalau ini sukses, mereka akan mengembangkan di beberapa tempat yang lain di sekitarnya mereka. Bahkan itu mereka akan kembangkan kotoran-kotorannya itu akan dijadikan biogas. Sehingga kita jangan menafikan yang bisa gara-gara banyak yang tidak bisa, kan seperti itu. Artinya ini adalah bagian dari lapis kedua keamanan. Walaupun lapis pertama tadi ya ada yang tidak bisa masuk dalam kandang kumpul atau wilayah yang tidak ada kamu, ya pengamanan lapis pertama itu tadi dioptimalkan, kan gitu. Kemudian ada lapis ketiga. Nah, ini yang sebenarnya kami dengung-dengungkan, dan ini adalah penyelesaian persoalan yang paling komprehensif, yaitu Satgas Keamanan Desa. Nah, Satgas Keamanan Desa ini sudah terbentuk di Sukosari, Jatiroto. Kami mengkonsep dari situ. Pada saat saya belusuk sana, belusuk sini, saya melihat ada satu konsep yang luar biasa. Satgas Keamanan Desa Sukosari. Pada saat itu, mereka adalah satu desa yang sangat rawan, dengan tingkat begal seminggu bisa sampai 3-4 kali kejadian, pencurian sapi yang sangat marak, sehingga muncullah keinginan mereka untuk desanya aman. Warga banyak yang berteriak dengan dana desa tinggi, tapi kenapa kejadian-kejadian hanya bangun jalan, bangun jalan, bangun jalan, bangun jalan, warga, oh bangun jalan hanya untuk pelaku begal, hanya untuk pencurian sapi, buat apa, kan kayak gitu. Cari dong solusi biar aman, manfaatkan dana desa itu untuk aman. Sekitar 50 orang, mereka setiap orang memiliki HT, walkie-talkie, dan ada RPU-nya, repeater pancar ulang, sehingga mereka bisa berkomunikasi. Dan mereka bergerak nanti secara mobile dari satu
poskamling ke poskamling yang lain. Nah, ini berbeda dengan siskamling. Siskamling tetap berjalan karena siskamling ini dia sifatnya stasioner, berada di poskamlingnya dan warga desa sekitar yang secara bergiliran, secara keseluruhan pesertanya. Tapi kalau Satgas sifatnya tetap. Nah, 50 orang hanya tinggal konsep bekerjanya dan segala macam. Nah, ini yang kemudian kami adopsi untuk diterapkanlah di seluruh wilayah se-Lumajang ini. Kalau misalnya di seluruh Kabupaten Lumajang sudah ada Satgas Pengamanan Desa, tentu jumlahnya agak banyak ya, bisa ribuan. Apalagi satu desa misalnya sampai dengan 50 orang. Siapkah polisi berkoordinasi dengan para Satgas ini? Sudah disiapkan juga personil kepolisian? Satu orang polisi itu memang kita harapkan mampu untuk menginisiasi ribuan orang. Ini juga menangani kriminalitas yang lain, begal, dan juga bahkan masalah problem solving, persoalan-persoalan kecil yang ada di warganya. Bahkan yang anak-anak muda lagi nongkrong, ngopi-ngopi sambil minuman keras, pakai Milo, miras lokal oplosan, itu biar kan bisa usir, kamu nggak boleh di sini, bubar-bubar. Nah, seperti itu posisinya mereka, luar biasa. Pada saat ini mampu kita berdayakan sampai seperti itu. Artinya kami Polri sangat terbantu dengan jumlah personil Polri yang hanya 600 tersebar se-wilayah Lumajang. Bahkan di Polsek kami hanya sekitar 15 orang. Kalau piket hanya sekitar 4 orang, dibagi lagi untuk melakukan patroli dan segala macam. Terbatas. Dengan luas wilayah satu Polsek saja itu ada sekitar 10 desa. Saya coba memahami masalah pencurian sapi ini. Pada saat ada kejadian di Kelakah, pencurian sapi, hilang 2, saya datangi rumahnya. Kenapa sih masalah ini terjadi? Ternyata setelah saya lihat kondisinya, saya mau ke rumah itu, saya lewat jalan setapak. Nah, posisi kandang sapi ada di belakang rumah, bisa dibilang masih dalam satu rumah, gabung dengan dapurnya, kan gitu. Ada pintunya sendiri, keluar dari pintu, 5 langkah sapi keluar dari pintu, itu sudah masuk hutan, Pak. Jadi kalau kami didampingi warga, katakanlah Satgas yang muncul, Satgasnya ada banyak, kami mendampingi dengan senjata, itu akan lebih efektif. Ya. Sehingga kita butuh masyarakat. Ini masalah pencurian sapi ini memang sepertinya tidak bisa dikerjakan sendiri oleh polisi, tapi harus ada peran serta banyak pihak. Dukungan pemerintah daerah yang Bapak rasakan seperti apa? Dalam hal ini oleh Pak Bupati. Siapapun pemerintah daerah atau pemilihan di tingkat desa atau kepala dusun apapun, pada saat mengangkat isu-isu keamanan, itu potensi elektabilitasnya menjadi tinggi. Artinya apa? Masyarakat butuh keamanan. Ini persoalannya kan seperti itu. Sehingga janji-janji dari pemerintah pada saat mencalonkan terkait menjadi masalah keamanan, ini mereka harus realisasikan. Dan saya lihat beliau ini sangat konsen masalah itu. Berapa kali kami rapat bersama, sudah tidak terhitung lagi rapat bersama antara jajaran saya Polres sampai tingkat Polsek, kemudian camat ya, Pak Bupati sampai tingkat camat, Dandim sampai tingkat dan Ramil, itu kumpul bersama. Nah, itu bukan sekali 2 kali, ini nanti kumpul bersama lagi. Kan kayak gitu, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini, pencurian sapi dan juga masalah begal dan masalah yang lain tentunya. Nah, ini nanti kami akan rapat lagi masalah Satgas Keamanan Desa. Belum menginisiasi dengan anggarannya luar biasa. Ada anggaran 35 juta per desa untuk Satgas Keamanan Desa. Nah, yang penting saya sampaikan bahwa saya tidak setuju adanya gaji, karena ini yang saya ciptakan bukan birokrat. Yang saya ciptakan adalah tokoh. Kan gitu. Kalau birokrat nanti akan muncul persoalan baru, gaji kecil, akan ada penambahan gaji. Artinya bukan menyelesaikan masalah, tapi saya menciptakan konflik atau masalah baru di kemudian hari. Ini jangan. Tapi saya menciptakan tokoh, masyarakat yang sadar untuk mengamankan wilayahnya sendiri, kan seperti itu. Baik, ini yang terakhir Pak Kapolres. Kemarin sempat ada pernyataan bahwa kalau lisan sudah tak mampu, timah panas saja yang bicara. Akan muncul perintah seperti apa dari Pak Kapolres kepada anak buahnya di Lumajang ya, untuk menangani masalah ini ketika sudah sampai ke tingkat yang sangat parah? Memang saya tegas, Pak. Persoalan ini harus diselesaikan, kita harus selesaikan gimana pun caranya, kan seperti itu. Ya kalau mereka lawan, tembak aja, kan gitu. Ya mereka keluarin senjata, ya tembak, ya gitu. Lakukan sesuai SOP yang ada. Anggota udah ngerti SOP, tembakan peringatan, tembak, kan gitu. Mereka melarikan diri, kejar nggak bisa, ya tembak, kan seperti itu. Jadi harus diselesaikan dengan cara-cara seperti itu, karena saya lihat
tingkat begal yang begitu tinggi di sini kan, ada yang namanya fear of crime. Nah ini yang rawan. Nah alhamdulillah dengan langkah-langkah tegas yang kami lakukan, dalam 1 bulan ini saya tidak merasakan ada begal di jalan. Dan informasi yang saya terima, DPO ini ada beberapa yang kami monitor lari sampai ke Papua. Nah, seperti itu. Nah, saya tetap akan selalu tegas, dan mudah-mudahan ya kami berharap tidak ada yang kami tembak, artinya tidak ada kejahatan, itu yang kami harapkan. Baik, terima kasih Pak Kapolres atas waktunya telah berbincang dengan kami. Mudah-mudahan upaya besar ini akan menghasilkan sesuatu dan manfaat yang besar bagi masyarakat Lumajang. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Saudara, demikian dulu jumpa saya dengan Anda di Jatim Time on the Spot untuk perbincangan dengan Kapolres Lumajang. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berbeda, tentu dengan topik yang lain. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.